Hai adik-adik Lentera Education Center. Kali ini kita akan belajar fisika tentang fluida dinamis. Fluida dibagi menjadi dua, fluida ideal dan fluida sejati. Ciri-ciri dari fluida ideal: 1. Alirannya bersifat steady atau tunak atau tetap. 2. Non-viskositas atau tidak kental. Ketiga, incompressible atau tidak termampatkan, artinya tidak mempunyai perubahan volume jika ditekan. Untuk fluida sejati, ciri-cirinya yang pertama, alirannya turbulen. Kedua, viskositas atau kental. Ketiga, compressible, artinya volumenya atau massa jenisnya itu berubah sedikit jika diberikan suatu tekanan. Flow line atau garis alir adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu partikel dalam fluida yang mengalir. Pada fluida yang mengalir, ada dua kemungkinan aliran fluida yang terjadi, yaitu streamline dan turbulen. Streamline atau aliran garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis, yaitu berupa garis lurus atau garis lengkung yang jelas ujung pangkalnya. Contohnya adalah garis arus bercabang dan garis arus berlapis. Untuk turbulen sendiri disebabkan karena adanya partikel-partikel yang berbeda arah geraknya, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan suatu fluida. Contohnya sebagai berikut. Persamaan kontinuitas. Jadi di sini ada sebuah gambar pipa, dia memiliki luas penampang besar yaitu A1 dengan laju aliran fluida yaitu V1. Nah, kemudian di situ ada pipa berluas penampang kecil yaitu A2 dengan laju aliran fluida pada penampang kecil yaitu V2. Untuk fluida ideal, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung yang lainnya. M1 sama dengan M2. Rho 1 dikali V1 sama dengan Rho 2 dikali V2. Karena nilai volume itu sama dengan A dikali X, maka kita rubah jadi Rho 1 dikali A1 kali X1 sama dengan Rho 2 dikali A2 dikali X2, di mana nilai dari X itu adalah V dikali delta T. Makanya kita ubah lagi jadi Rho 1 dikali A1 dikali V1 dikali delta T1 sama dengan Rho 2 dikali A2 dikali V2 dikali delta T2. Karena nilai Rho 1 sama dengan Rho 2 sama dengan massa jenis fluida dan delta T1 sama dengan delta T2 yaitu selang waktu air fluida, maka didapatkan persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas dapat disimpulkan kelajuan fluida yang termampatkan berbanding terbalik dengan luas-luas penampang pipa di mana fluida mengalir. Perkalian antara luas penampang pipa dengan laju aliran fluida sama dengan debit yang juga menyatakan besar volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Sehingga debit itu disimbolkan dengan Hi besar, persamaannya adalah Hi sama dengan volume dibagi delta T, atau Hi sama dengan A dikali V. Kapan kita menggunakan persamaan pertama dan kapan kita menggunakan persamaan kedua? Apabila di soal itu diketahui volume sama selang waktu, untuk mencari debit menggunakan persamaan Hi sama dengan volume dibagi delta T. Kalau misalkan di soal itu yang diketahui adalah luas penampangnya dan kecepatannya, maka kalian bisa menggunakan persamaan Hi sama dengan A dikali V. Dengan satuan Hi adalah debit, satuannya adalah meter pangkat 3 per second. V besar yaitu volume dengan satuan meter pangkat 3. T kecil adalah waktu, satuannya second. V kecil adalah kecepatan meter per second, dan A adalah luas penampang yaitu meter kuadrat.
Kemudian asas Bernoulli. Asas Bernoulli membicarakan pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida tersebut. Pada pipa horizontal, pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanan yang diperoleh paling kecil. Sedangkan pada bagian yang kelajuannya paling kecil, tekanan yang dihasilkan adalah tekanan yang paling besar. Untuk persamaan Bernoulli sendiri, pada pipa berpenampang A1 yaitu besar usaha untuk memindahkan fluida sejauh X1 itu hasilnya adalah W1 sama dengan F1 dikali X1, di mana F di sini adalah gaya, maka nilainya adalah P1 dikali A1. Jadi diperoleh persamaan bahwa W1 itu sama dengan P1 dikali A1 dikali X1, di mana nilai dari A1 dikali X1 itu sama dengan V atau volume fluida, sehingga persamaannya diperoleh W1 sama dengan P1 dikali V. Pada pipa berpenampang A2, besar usaha untuk memindahkan fluida sejauh X2 adalah W2 sama dengan min F2 dikali X2. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan. Nah, di mana F tadi sama, yaitu P dikali A, maka min P2 dikali A2 dikali X2, di mana A2 dikali X2 itu sama dengan V atau volume fluida, sehingga diperoleh persamaan W2 sama dengan min P2 dikali F. Jadi, usaha total yang dilakukan fluida dari ujung kiri ke ujung kanan itu adalah W sama dengan P1 dikali V ditambah minus P2 dikali V. Karena V itu sama dengan massa per massa jenis, maka didapatkan W sama dengan P1 min P2 dikali massa per massa jenis. Jadi perubahan energi mekanik saat fluida bergerak dari ujung kiri ke ujung kanan adalah delta EM itu sama dengan M dikali Y dikali H2 min H1 ditambah setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Karena usaha merupakan perubahan energi, yaitu W sama dengan delta EM, maka diperoleh persamaan P1 min P2 dikali massa per Rho sama dengan massa kali G dikali H2 min H1 ditambah setengah dikali M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, jadi diperoleh P1 min P2 sama dengan M kali G dikali H2 min H1 ditambah setengah kali M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali Rho per M. Jadi P1 min P2 sama dengan Rho kali G H2 min H1 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat, sehingga diperoleh P1 min P2 sama dengan Rho GH2 min Rho GH1 ditambah setengah Rho V2 kuadrat min setengah Rho V1 kuadrat, atau dihasilkan nilai P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa P ditambah Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat itu nilainya konstan. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan Bernoulli. Untuk kasus istimewa, yaitu untuk fluida yang tak mengalir, nilainya V1 sama dengan V2 itu sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah dikali Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Hasilnya adalah P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho dikali 0 sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah kali Rho dikali 0. Hasil yang diperoleh akhir adalah P1 ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah Rho GH2. Nah, kemudian dihasilkan persamaannya adalah
P1 min P2 sama dengan rho G dikali H2 min H1 untuk fluida yang tak mengalir. Nah, sedangkan untuk fluida yang mengalir pada pipa yang horizontal itu nilai dari H1 sama dengan H2 sama dengan H. Nah, jadi P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, dimana nilai H-nya kan sama tuh. Jadi hasilnya adalah P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Untuk menentukan kecepatan alir pada dinding tabung atau yang dinamakan dengan teorema Torricelli atau kebocoran suatu tabung. Nah, untuk mencarinya itu bisa menggunakan titik acuan, yaitu ketinggiannya dari dasar sampai air itu berada, jadi dinamakan dengan H1. Nah, sedangkan dari pipa yang bocor sampai ke dasar itu adalah H2. Nah, kemudian di situ ada kecepatan V2 serta ada jaraknya. Nah, tekanan pada permukaan fluida dan pada lubang di bawah itu adalah sama, yaitu P0. Nah, jika H1 nilainya sama dengan H dan H2 itu sama dengan 0 karena berada pada titik acuan, maka nilai dari V1-nya itu diabaikan dan V2 itu nilainya sama dengan V. Maka diperoleh persamaan P0 ditambah rho GH ditambah setengah rho dikali 0 kuadrat sama dengan P0 ditambah rho G kali 0 ditambah setengah rho V kuadrat. P0 ditambah rho GH sama dengan P0 ditambah setengah rho V kuadrat. Jadi diperoleh nilainya adalah V kuadrat sama dengan 2GH atau V sama dengan akar 2GH. Jika luas kebocoran lubang itu sama dengan A, maka debit fluida yang keluar dari lubang itu persamaannya adalah H sama dengan A dikali akar 2GH. Nah, untuk menentukan jatuhnya air atau jarak X dari dinding tangki, yang pertama adalah gerak air dalam arah vertikal itu merupakan gerak jatuh bebas. Oleh karena itu, air dalam gerak vertikal tidak memiliki kecepatan awal. Kecepatan awal itu hanya dalam arah horizontal saja, sehingga persamaan yang didapat adalah H2 sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga diperoleh nilai waktunya adalah akar 2H2 per G. Kemudian gerak air dalam arah horizontal itu merupakan gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, dalam arah horizontal air tidak memiliki percepatan. Resultan kedua jenis gerakan tersebut akan membentuk lintasan parabola. Jadi nilai X sama dengan V2 dikali T. X sama dengan akar 2G dikali H1 min H2 dikali akar 2H2 per G. X sama dengan 2 akar H1 min H2 dikali H2, sehingga diperoleh nilai dari X itu sama dengan 2 akar H dikali H2, di mana H itu sama dengan H1 dikurangin H2, yaitu kedalaman lubang dari permukaan, dan H2 adalah ketinggian lubang dari dasar atau tanah. Venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kelajuan zat cair. Venturimeter dibedakan menjadi dua, tanpa manometer dan dengan manometer. Venturimeter tanpa manometer. Nah, gambarnya seperti berikut. Fluida yang diukur tidak memiliki perbedaan ketinggian, sehingga nilainya adalah P1 min P2 itu sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas,
V2 itu sama dengan A1 per A2 dikali V1. Maka diperoleh persamaan P1 min P2 itu sama dengan setengah dikali rho dikali A1 per A2 dikali V1 kemudian dikuadratkan dikurangin V1 kuadrat sama dengan setengah dikali rho dikali V1 kuadrat dikali A1 per A2 dikuadratkan dikurangin 1. Perbedaan tinggi zat cair pada tabung vertikal itu sama dengan H, sehingga P1 min P2 itu sama dengan rho G kali H. Jadi persamaannya adalah rho GH itu sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 dikuadratkan dikurangin 1. Maka kelajuan fluida pada bagian pipa berpenampang A1 adalah rho GH sama dengan rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 dikuadratkan minus 1. 2GH itu sama dengan V1 kuadrat dikali A per A2 dikuadratkan min 1. Jadi diperoleh nilai dari V1 itu sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratkan minus 1. Sehingga debit fluida pada pipa Venturi tanpa manometer adalah Hi sama dengan A1 dikali akar 2GH per A1 per A2 dikuadratkan minus 1. Venturi meter dengan manometer. Jadi seperti pada gambar berikut. Perbedaan tekanan P1 min P2 sama dengan delta P. Dapat diukur dengan manometer di mana tekanan di kaki kiri yaitu Pn sama dengan tekanan di kaki kanan yaitu Pm. Pn sama dengan Pm. P1 ditambah rho GY sama dengan P2 ditambah rho G dikali Y min H ditambah rho aksen dikali G kali H. P1 min P2 sama dengan rho GY min rho GY min rho GH ditambah rho aksen dikali GH, sehingga diperoleh delta P sama dengan rho aksen GH min rho GH. Dengan mensubstitusikan persamaan di atas, kemudian diperoleh persamaan delta P sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat min 1, maka akan didapatkan nilai V1 itu sama dengan akar 2 kali rho aksen min rho dikali GH per rho dikali A1 per A2 dikuadratkan minus 1, di mana rho adalah massa jenis fluida dalam venturimeter dan rho aksen adalah massa jenis fluida dalam manometer. Tabung pitot. Tabung pitot adalah alat untuk mengukur kelajuan gas. Jadi gambar dari tabung pitot sebagai berikut. Kelajuan gas di A itu sama dengan VA sama dengan V. Tekanan di kiri kaki manometer sama dengan tekanan aliran gas atau PA. Lubang kanan manometer tegak lurus terhadap aliran gas sehingga laju gas di B sama dengan VB sama dengan 0. Tekanan di kaki kanan manometer sama dengan tekanan di B, sedangkan A dan B sama tinggi sehingga persamaannya adalah PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB. Jadi diperoleh persamaan PB min PA sama dengan setengah rho V kuadrat. Beda tekanan di A dan B sama dengan tekanan hidrostatis air raksa yang setinggi H sama dengan PB min PA sama dengan P aksen dikali G dikali H, sehingga diperoleh persamaan setengah rho V kuadrat sama dengan rho aksen dikali G dikali H. V kuadrat sama dengan 2 dikali rho aksen dikali G dikali H per rho, sehingga diperoleh persamaan kecepatan sama dengan akar 2 rho aksen dikali G dikali H
per rho dengan keterangan V sama dengan kelajuan gas, rho aksen adalah massa jenis raksa dalam manometer, rho adalah massa jenis gas, H adalah perbedaan tinggi raksa dalam manometer. Gaya angkat pesawat, gambarnya seperti berikut. Nah, untuk penjelasannya, penampang sayap pesawat. V1 itu sama dengan kelajuan udara pada bagian bawah, V2 itu adalah kelajuan udara bagian atas. Menurut asas Bernoulli, V2 lebih besar daripada V1, sehingga tekanan P2 itu lebih kecil daripada P1. Dengan persamaan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dengan ketinggian kedua permukaan sayap itu sama tinggi, maka diperoleh persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. F1 per A dikurangin F2 per A sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat, sehingga diperoleh persamaan F1 min F2 sama dengan setengah rho A dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Itu adalah persamaan dari gaya angkat pesawat, di mana F1 min F2 itu adalah gaya angkat pesawat, satuannya adalah Newton, dan rho adalah massa jenis udara, dan A adalah luas penampang, sedangkan V adalah kecepatannya, satuannya adalah meter per second. Pesawat terbang itu dapat naik atau turun karena pengaruh dari sayap pesawat. Jika pesawat akan naik, dibuat gaya angkat pesawat lebih besar dari berat pesawat tersebut. Sebaliknya, jika pesawat akan mendarat, secara bertahap posisi pesawat harus diturunkan, yaitu dengan mengubah posisi suatu alat pengatur yang terletak pada belakang sayap pesawat, sehingga gaya angkat sayap pesawat akan berkurang dan pesawat bisa turun. Syarat pesawat bisa mengudara, yang pertama adalah gaya angkat pesawat harus lebih besar dibandingkan berat pesawat. Laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat pesawat. Ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat semakin besar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. See you!